Jadi kamu ke pemakaman itu, Amira? Kamu digituin di situ? Ya ampun, Amira, kamu ngapain sih ke sana malam-malam? Kan ada ular, kamu juga nggak kelihatan. Aku tuh temenin Rizky main ke pemakaman itu. Soalnya papanya Rizky pernah dapet informasi kalau ada makam perempuan tapi belum ada keluarganya. Jadi mereka berdua tuh mikir kalau mamanya Rizky udah meninggal dan dimakamin di situ. Hah? Mamanya Rizky kemungkinan meninggal? Enggak, tapi itu baru dugaan aja sih, Man. Belum tahu. Makanya tadi aku datengin ke situ sama Rizky. Amira, maafkan saya ya. Saya tadi cuma kesal sekali karena sudah dituduh macam-macam sama mereka ini. Maafkan saya ya. Saya juga minta maaf sama kamu, Amira. Gimana? Badan kamu mana yang sakit? Aku sih udah gak apa-apa ya. Tapi masih sakit di tempat dipatoknya itu. Tapi udah gak bahaya kan, Dok? Sudah tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi kok. Sepertinya sebelum kamu dibawa ke sini, bisanya sudah dibuang terlebih dahulu. Jadi kami hanya membersihkan sisa-sisanya dan memberikan obat. Sekarang kamu sudah sehat-sehat saja dan stabil. Sekarang kamu juga boleh pulang kok. Ya syukurlah kalau gitu. Terima kasih banyak ya Pak Dokter. Anak ayah memang paling kuat. Ayah lega kamu sudah nggak apa-apa. Ya udah, sekarang kita pulang biar kamu bisa istirahat di rumah, ya. Saya antar kamu ya, Amira. Biar lebih cepat saja dan biar kamu aman-aman saja di jalan ya. Aman. Ya, udah malah kamu cepkain. Nggak usah. Gak perlu, Prabu. Saya bisa mengantar anak saya dan menjaga anak saya. Karena Amira itu anak saya. Saya tidak akan biarkan Amira terluka. Ayo Amira, pegang leher ayah. Gak usah, Ayah. Aku bisa jalan sendiri. Andai saja Amira anak saya ini pasti akan memapat dia. Memeluk dia seperti itu. Arman? Arman? Arman! 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 Non yakin janjian di tempat ini? Aku yakin banget, ya. Apa Arman kelamaan nungguin aku ya, jadi dia gak sabaran. Tapi biasanya juga Arman gak pernah keberatan kalau nungguin aku selama ini. Ya tapi itu kan dulu, waktu Arman masih kerja buat papa untuk jagain aku. Ya kalau sekarang, mungkin Arman juga udah gak mau terus menunggu cuman buat aku. Aku kan bukan siapa-siapanya lagi. Apa aku telepon aja ya? Tapi sebaiknya gak usah deh. Ya aku juga gak enak, siapa tahu dia benar-benar gak niat untuk ketemu sama aku. Ada bunga di tempat sampah itu. Pasti Arman tadi kesini dan bawa bunga itu untuk Zaira. Non, maafin aku ya. Gara-gara tadi betulin mobil lama, Arman jadi pergi dari sini. Ya gak apa-apa kok, Tir. Ya lagian itu juga bukan salah kamu. Ya mungkin aja Arman juga. Ya juga gak niat mau ketemu sama aku. Atau mungkin Arman pergi karena ada urusan mendadak, Non. Jadi Non jangan berpikiran negatif dulu ya. Ya udah kita pergi aja dari sini. Sekali lagi, maafin aku Zaira. Yaudah, mari Non. Amira, ini muka kamu pucat sekali, kamu istirahat ya. Saya ingetin kalian berdua, tidak boleh main lagi di sekitar pemakaman itu. Ya Amira? Iya Pak, saya juga minta maaf Pak. Karena saya ngebiarin Amira untuk pergi ke makam itu. Amira maafin aku ya. Karena aku kamu jadi kepatok gitu. Harusnya kan aku yang dipatok ular. Ya udah lagi, gak usah minta maaf, udah lewat juga kan.
Lagian aku yang ngajak kamu ke tempat itu. Kalau gitu aku pamit ya, biar kamu bisa istirahat. Kamu yang pengen istirahat ya, biar cepat sembuh. Pak Wisnu, Pak, Bu, aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok ya masih sedih sih ya? Aku kan udah nggak apa-apa. Ada hal lain yang bikin ayah sedih. Karena yang nolong kamu, yang bawa kamu ke rumah sakit itu Prabu. Ayah jadi ngerasa ayah nggak berguna. Ayah kok ngomongnya gitu sih ya? Ayah tahu. Ayah juga malu. Kenapa ayah jadi cengeng begini? Tapi kalau menyangkut kamu dengan Prabu, ayah jadi ngerasa terancam, sayang. Harusnya kan yang tahu duluan kalau kamu celaka kan itu ayah, bukan Prabu. Tapi kalau dibandingkan dengan Prabu Wijaya, ayah selalu kalah. Ya, walaupun Pak Prabu yang nolong aku duluan, tapi yang ternyata aku butuhin siapa? Cuma ayah. Dan ya oke, ayah boleh ngerasa kalah. Tapi menurut aku, pemenangnya itu tetap ayah. Itu aja udah cukup kan ya? Buat aku, ayah tuh nggak bisa dibandingin dengan siapapun. Karena pasti ayah pemenangnya. Ayah memang bodoh ya. Tapi biar aja ayah bodoh. Yang penting ayah punya kamu. Kamu istirahat. Makasih ayah. Arman, udah pulang. Gimana? Gimana kamu sudah berhasil menyatakan perasaan kamu ke Zaira? Terus, tadi kan kamu keluar. Pasti kamu ketemu dong sama Zaira. Loh, kok kamu murung begitu? Kenapa? Zaira menolak cinta kamu. Tadi Zaira nggak datang. Ya mungkin aku ini emang kurang penting buat dia dan nggak ada artinya. Jadi ya segampang itu dia ngebatalin janji. Ya, tapi kamu nggak usah murung seperti inilah, ya. Kamu ini laki-laki. Jadi seandainya laki-laki mencintai seorang perempuan, maka sangat pantang untuk gampang menyerah. Justru ini tantangan. Kenapa itu tantangan? Karena pada saat kamu akhirnya mendapatkan dia, kamu akan mendapatkan satu kebahagiaan yang sebelumnya kamu belum pernah rasakan. Ya, kalau toh memang dia menolak cinta kamu, ya nggak masalah. Toh kamu sudah menyatakan perasaan kamu dengan sejujurnya. Jadi kamu tidak akan pernah menyesal dan tidak akan pernah perasaan seumur hidup kamu. Hah? Udah dong, udah. Jangan murung lagi, ya. Kayak nggak ada hari esok aja. Kan masih ada kesempatan lain untuk ketemu Zaira dan menyatakan perasaan kamu ke Zaira. Ya dong. Jadi begini ya Pak, rasanya punya seorang sosok ayah. Saat kita lagi putus asa, ada dia untuk nyemangatin. Walaupun nanti ditolak sama orang yang kita cintai, kita masih ada orang yang setia di samping kita. Itu orang tua kita. Udah. Gak usah mendramatisir keadaan. Ingat, saya bukan bapak kamu. Dan sampai sekarang pun, saya bukannya mau main bapak-bapakan sama kamu. Jadi tolong buang jauh-jauh pikiran kayak gitu. Oh ya, kamu belum tahu kan? Amira tadi digigit ular berbisa. Gigit ular?
Jadi kamu ke pemakaman itu, Amira? Kamu digituin di situ? Ya ampun, Amira, kamu ngapain sih ke sana malam-malam? Kan ada ular, kamu juga nggak kelihatan. Aku tuh temenin Rizky main ke pemakaman itu. Soalnya papanya Rizky pernah dapat informasi kalau ada makam perempuan tapi belum ada keluarganya. Jadi mereka berdua tuh mikir kalau mamanya Rizky udah meninggal dan dimakamin di situ. Hah? Mamanya Rizky kemungkinan meninggal. Enggak, tapi itu baru dugaan aja sih, Man. Belum tahu. Makanya tadi aku datengin ke situ sama Rizky. Aku pengen lihat dong nisannya. Ternyata pas aku mau cek, aku dipatok ular. Untung aja ada Pak Prabu, makanya langsung bawa ke rumah sakit. Pak Prabu di situ. Dia ngapain? Terus kok kebetulan banget sih kamu dipatok ular terus Pak Prabu muncul? Man, jangan bilang kamu ikut-ikut mau nyurugain Pak Prabu yang udah nyelakain aku, Man. Itu nggak mungkin, Arman. Aku yakin kok, Pak Prabu pasti cuma ada keperluan deket situ, makanya nggak sengaja lewat situ. Lagian kan pemakaman itu udah nggak aku urus. Ngapain Pak Prabu ke situ? Gak perlu, Prabu. Saya bisa mengantar anak saya dan menjaga anak saya. Karena Amira itu anak saya. Saya tidak akan biarkan Amira terluka. Ayo Amira, pegang leher. Nggak usah, ya. Aku bisa jalan sendiri. Kenapa makin hari rasa cemburu saya pada Ihsan dan Amira semakin kuat? Saya semakin tidak rela melihat Amira hanya memandang ke Ihsan saja. Yang saya inginkan adalah Amira memanggil ayah ke saya. Kadang-kadang saya berharap kalau Ihsan betul-betul sudah meninggal saja. Jadi dia tidak bisa kembali pada Amira. Tapi kalau begitu nanti Amira juga sedih. Dan saya juga tidak mau yang seperti itu. Kenapa perasaan saya bisa nggak karu-karuan begini sih? Hanya karena Amira. Kenapa Amira bisa masuk begitu dalam ke hati saya? Loh, Tuan Maco tersayang. Kenapa ngelamun begitu? Mukanya juga kelihatan sedih banget. Kayak orang abis patah hati berat. Oh, Surti tahu. Dia pasti tahu kalau Surti mau pergi sama Mas Tirta. Aduh, kejam banget sih hati Surti. Surti harus hibur dia. Biar dia tahu hati Surti cuma untuk Tuan Prabu Gagah Perkasa. Dengan teh manis hangat ini, Tuan Prabu pasti bisa menangkap isyarat pembalasan cintaku untuknya. Teh manis hangat kan, lambang hatiku yang hangat, sekaligus manis yang cuma kuserahkan demi Tuan Prabu seorang. Aduh, aku jadi deg-degan nih. Bayangan apa itu? Waduh, aku harus menenangkan diri dulu nih. Deg-degannya nggak ketahan. Takut Tuan Prabu langsung meluk dan nyium aku. Aku kan harus menyiapkan hati dan pikiran. Jangan-jangan nggak ada itu yang namanya hantu. Saya nggak percaya. Kalaupun ada, saya juga nggak takut. Masa Prabu Wijaya takut sama hantu? Mungkin saya terlalu lelah, makanya saya jadi salah melihat. Ya, udah tenang sekarang. Aku udah siap nerima tindakan cinta dan kasih sayang dari Tuan Prabu.
Tuan.